Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Fitriansyah dengan NPM 241705104. Jadi saya di sini dari Ilmu Komputer kelas B. Jadi di sini saya akan mengerjakan kuis dua pemrosesan data terdistribusi. Nah, jadi kuisnya itu ada soalnya itu ada di sini. Nah, ini dia soalnya. Nah, untuk NPM saya itu saya kedapatan NPM genap. Nah, di sini soalnya saya bacain. Universitas sedang melakukan seleksi mahasiswa sarjana S1 berprestasi untuk program pertukaran pelajar internasional. Staf diminta menyediakan data yang sangat spesifik dari database utama tanpa mengganggu performa tabel induk. Di sisi lain, Departemen IT memerlukan sistem audit untuk melacak penghapusan data mahasiswa guna menjamin akuntabilitas data di lingkungan sistem terdistribusi. Nah, ini instruksi kuisnya itu ada 3 soal di sini. Yang pertama fragmentasi, kemudian ada trigger dan ada backup. Nah, untuk di bagian fragmentasi ini kita disuruh menggunakan fragmentasi campuran untuk ngebuat view bernama mahasiswa S1 unggulan. Nah, di sini fragmen ini hanya boleh menyaring mahasiswa jenjang S1 yang memiliki IPK lebih dari 3,7 dan berasal dari angkatan masuk tertentu, serta hanya menampilkan atribut NPM, nama, prodi, dan IPK. Oke, saya bakal ngerjain yang nomor satu ini dulu. Sebelumnya saya bakal bikin database-nya dulu. Nah, kita namain di sini database-nya create database. Kita namain di sini DB Universitas saja. DB Universitas. Nah, masuk bagian sini. Nah, ini dia. Oke, sini saya bakal bikin tabel tadi tabel mahasiswanya. Create tabel mahasiswa. Kemudian untuk atributnya mungkin saya bakal ngikutin dari modul yang pertemuan 12 kemarin. Itu lumayan banyak isinya. Ini untuk isi tabelnya kan bebas ya, asalkan tambahkan data diri masing-masing di salah satu datanya. Buat header atau apa namanya atributnya itu mungkin saya di sini buat yang pasti itu npm. Saya mungkin jadiin npm sebagai primary key. pm varchar 10 aja. Kemudian kita jadiin primary key. Oke, nggak usah auto increment. Oke, cukup ini aja. Kemudian nama varchar status not null. Kemudian selanjutnya itu adalah jenjang. Ada S1 berapa ya, 50 aja deh. Kemudian buat apa namanya selanjutnya itu apa ya, mungkin saya lihat di sini aja. Yang pasti IPK sama IPK jenjang, kemudian ada prodi juga. Saya lihat di sini aja untuk ininya. Ada nama, NPM, jenjang, prodi. Oh ya, masuk tadi. Terus ada status. Oh, nggak ada status di sini. Jadi kita masukin aja. NPM, nama, jenjang, masuk, status, semester. Semester nggak usah deh. Atau bolehlah semester. SKS IPK. Berarti prodi dulu. Prodi varchar 50. Nah, kemudian apa lagi tadi, masuk sama status. Masuk terus status ini masuk. Masuk ini tahun masuk berarti integer aja. Kemudian status loh, apa gini. Nah, ya udahlah biarin. Status sudah, habis itu IPK sama apa lagi,
SKS nggak usah berarti. SKS nggak usah deh. Semester deh boleh. Terakhir itu kita kasih semester integer. Oke. Nama NPM, nama, jenjang, prodi, masuk, status, semester, IPK. Sini cuma butuh jenjang, IPK, dan angkatan masuk. Oke. Terus nama, NPM, prodi, IPK. Nah, prodi di sini kepake berarti. NPM, nama, prodi, IPK. Oke, mungkin segini aja buat tabel induk atau tabel utamanya. Kita create, kita copy dulu biar nanti kalau ada error, aduh, astagfirullah. Nah, udah di sini kebuat nama, NPM, jenjang, prodi. Oke, sekarang bakal yang insert. Oke, insert ini agak banyak ya, mungkin akan memakan waktu insertnya ini. NPM 4. Oke, NPM saya dulu aja. Astagfirullah, Godir Hilbiansyah. Jenjangnya 1, komputer. Oke, Mas prodi komputer. Terus ini jenjangnya 1 aja deh, ntar bingung lagi kalau di sini apa jenjangnya 1 kan, bener 1 aja biarin. Oke, terus kemudian masuk 2024, statusnya aktif, saya aktif ya. Kemudian ini udah record kan, tes. Oke. Kemudian status udah semester 4. Sorry, kita tadi integer ya. Oh iya, IPK nya tadi lupa lagi. IPK nya salah ini, jangan varchar. Coba ganti dulu. Terusnya IPK ini apa sih, desimal. Kita edit dulu. IPK desimal. Oke. Nah ya. Oke. Lanjut insert lagi. Sorry, ada kesalahan sedikit tadi. Lupa IPK-nya kalau desimal bukan varchar. IPK-nya 3,93. Harusnya gini gak sih? Nah. Nah ya benar. Oke, kita banyak banget. Satu-satu. Nama-nama temen yang saya hafal aja lah. GM 1 ilmu komputer 24 aktif. Nah ini kan enak, sama-sama ini. Oke, IPK-nya mohon maaf saya nggak hafal, jadi mohon maaf kalau ada yang ngeliat video ini teman-teman. Ngarang sedikit. Satu ilmu komputer 2024, IPK-nya. Kemudian satu lagi,
Kemudian kita bikin yang selain Ilkom. Jangan 3 deh, 2,5 deh. S1 juga, tapi kita bikin sistem informasi. Masuknya 2026. 2025. Ahmad Sobri. 25. Ininya kita bikin 001. Kita lanjut ke yang lain. Ini agak aneh ya. Ya udahlah, biarinlah. Oke, 3, oh ini 4,0 ya. Siswa teladan. Oh iya, tadi itu IPK lebih dari 3,7, berarti kita buat yang di bawah 3,7 juga berarti. Ini udah 1, berarti 2,0 deh. Oke, biarin 2,0. Siapa ya? Angkatan 13. Saliman Bekri. Nah, ini D3. Manajemen informatika. Nah, kapan 2013. Udah aktif aja lah. Terus semesternya semester berapa ya? 14 jadi. Ini semester 2. Oke, udah. Oke, satu lagi deh. 2 lagi deh. D3 satu lagi. D3 satu lagi. Terus ini kita ganti jadi, cari nama nih susah ya. Tahun 2023 deh. 00. Oke, 00. Lili Lambada. PK-nya di bawah, di atas aja deh, apa 3,7, 3,70. Satu lagi, aduh lah. Oke, satu lagi. Tadi ini di bawah 3,7, ini di atas, berarti satu lagi di bawah 3,7 deh. 3,6. 3,63, statusnya aktif. Angkatan 24. Ilkom S1. Terus namanya Anta. Ya adalah namanya Anta aja. Bingung nentuin nama. 19. M Anta Saputra. Nah, dah. Oke, mungkin data induknya segini aja. Harusnya ini udah semua ya. Kita coba kita lihat. Nah, ini dia. Sini ada Ahmad Sobri, Lili Lambada, M Surya, M Anta. IPK-nya ada, semesternya ada, Ahmad Sobri. Kemudian dah. Untuk data induknya segini aja. Capek kalau buat banyak-banyak. Nah, di sini kita bakal nyaring yang S1 dan dia IPK-nya harusnya di atas 3,7. Fragmentasi, gunakan teknik fragmentasi campuran, yaitu select, ngambil
NPM nama sama prodi sama IPK. Kemudian apa namanya, gimana dia harus jenjang S1, IPK di atas, dan angkatan masuk tertentu. Oh iya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, berarti harusnya kita buat satu lagi ya. Tambah satu lagi deh. Angkatan masuknya 23 ya ini. PK-nya oke, ininya oke. Namanya Firdi Syaputra. Nah, angkatannya 23 tapi dia. Nah, udah. Harusnya ini memenuhi semua kecuali angkatan. Nah, gitu ya. Oke, udah. Sekarang saya bakal mengaplikasikan trigger kan fragmentasi. Itu fragmentasi campuran. Oke, langsung aja di bagian sini. SQL. Terusnya itu kalau yang fragmentasi campuran itu dia ngegabung gitu ya. Jadi yang tadinya ada banyak tuh kolomnya itu dijadiin cuma beberapa kolom dan angkatan tertentu yang di ini. Berarti kita harus create table. Namanya apa tadi? Namanya itu mahasiswa S1 unggulan. Copy aja. Lah. Nah, S. Nah, gimana? Query-nya select. Oh, langsung aja. Select. Kita ambil di sini instruksinya itu npm nama prodi IPK. Tadi itu kan ada berapa sih? npm nama prodi IPK, berarti yang lainnya nggak usah ya. npm nama prodi IPK. Udah ini. npm nama prodi IPK. npm nama prodi IPK. Oke, udah ya. Select where. Di sini tuh where-nya sorry. Oh, from-nya lupa. Dia pakai n. Where id from dulu. From mahasiswa. Where pertama itu tadi ini apa sih, jenjang ya, jenjang. Wala. Astagfirullah. S1. Kemudian N apa lagi tadi, jenjang IPK lebih dari 3,7. harusnya gini kan. Loh. N apalagi aduh, masuk. Nah, wala. Masuk. Nah, di sini masuknya saya ambil 2024 aja deh. Jadi yang 2023 ini nanti nggak bakal saya masukin, jadi yang 2024 aja. Dan yang 2025, kemudian yang 2023 itu nggak bakal masuk. Nah, mahasiswa berprestasinya khusus 2024. Di sini nggak ada ketentuan kan, harus 2024 atau 5 tertentu di sini. Ya udah, berarti bebas lah ya. Ini harusnya gini kan. Harusnya ini sudah cukup. Statusnya di sini ada nggak? Status. Oh enggak, ini soal ganjil ya status. Tinggal saya. Berarti udah ini harusnya ya. Nama. Udah. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah kebuat ya.
masuk. Cuma 4 ini doang ya tadi yang aku buat. Nama, npm nama, prodi, IPK. Oke, masuk. Terus kemudian syaratnya tadi apa ya? Jenjangnya S1. Aduh. Nah, ini S1 berarti oke, Surya masuk. Anta masuk, tapi dia IPK-nya kurang, jadi nggak masuk. Rapli masuk. Nah, Rapli masuk, IPK-nya pas, S1. Dan aku masuk, Abdul. Terus Anissa masuk, IPK-nya cukup. Lalu Ahmad Sobri, angkatannya nggak cukup, sama IPK-nya juga nggak cukup. Terus kemudian Firdi Syaputra, S1 juga, tapi angkatannya 23. Padahal IPK-nya cukup. Berarti ini udah berhasil buat yang apa namanya tadi? Fragmentasi. Nah ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke, lagi ajan, mungkin saya jeda beberapa menit lagi ajan. Sambil saya masukin screenshotan. Wala. Apa bahasanya ya? Tabel. Oh ini. Oke, udah lah ya. Namanya tabel induk kan. Nungguin ajan. Oke, ajannya udah selesai. Oke, nomor 1 saya sudah. Sekarang saya akan lanjut nomor 2, yaitu trigger. Nah, di sini suruh mengimplementasikan trigger bernama audit hapus S1. Setiap kali ada data mahasiswa S1 yang dihapus, berarti yang ini ya. Loh, mana tadi? Nah, ini. Berarti tabel yang ini ya harusnya ya. Harusnya ya. Karena soalnya di sini tulisannya setiap kali ada data mahasiswa S1 yang dihapus, trigger harus mahasiswa berprestasi atau mahasiswa S1 aja ya? Oh, berarti harus ada S1-nya. Ada kondisi berarti. Coba kita lihat. Di sini nggak ada kondisi. Oke lah. Kita lanjutkan dulu aja seperti biasa. Di sini kita disuruh setiap kali ada data mahasiswa S1 yang dihapus, trigger harus secara otomatis menyimpan data
yang terhapus ke dalam tabel log arsip serta tanggal penghapusannya sebagai bukti audit. Jadi pertama bikin tabel inilah. Kita bikin tabel ini dulu aja. Sini, aduh, sini, create table. Nah, isinya apa aja ya? Harusnya sih ya kalau ngehapus itu harusnya ini semuanya isinya masuk sih. Atau ini aja ya. Aduh, ini soalnya nih dari tabel mana ya? Data mahasiswa S1, bukan data yang unggul, berarti data utama dong. Sini nggak ada. Di sisi lain, departemen nanti melakukan sistem itu penghapusan data mahasiswa guna. Nah, berarti bukan data yang ini sih harusnya, bukan data mahasiswa unggulan sih. Oke, berarti data yang utama. Kita tulis aja semua. Udah nggak ya, kasihan? Bukan. Nah, ini nih. Coba ini. NPM, nama, jenjang, prodi, masuk, status, semester, IPK. Nah, mantap. Terus sama sini kalau nggak salah. Oke, beserta tanggal penghapusannya. Tanggal hapus berarti. Tanggal hapus. Date Terus ini kalau di sini apa tanggal hapus itu? Harusnya date time sih. Ini bukan ya date time. Kasih default deh. Defaultnya nah ini waktu hari ini atau saat ini, waktu saat ini. Terus ini udah apa lagi? Oh, ini ID log, lupa lagi. Ntar nggak ada primary key-nya. Salah, ini primary key-nya jangan ini. Nah, di log primary key auto teman. Oke, udah. Nah, lupa sorry. Oke, udah. Apa lagi yang kurang ya? Harusnya ini udah semua. Copy dulu. Oke, ini tabel lognya. Wow. Oke, ini tabel lognya. Apa lah deh, screenshot aja. Tahu kepake kan? Trigger. Log. Mana sih? Nah, udah. Terus masih di A sih. Ini deh. Loop. Terus di sini kita disuruh buat trigger kalau cuma S1. Waduh. Sini nggak ada ini lagi. Apakah harus pakai if? Coba dulu deh. Bismillah, siapa tahu bisa. Soalnya di sini saya udah kadung nulis, ada yang D3 lagi. Kita create trigger dulu. Ini create trigger tuh pertama delimiter. Terus yang kedua nah, terus kita bakal create trigger. Kita bakal create trigger
Loh, yang ada S nya apa enggak? Oh, enggak ya. Oke, nama triggernya itu trigger audit hapus S1. Nah, terus dia itu after apa? Setiap kali ada data mahasiswa yang dihapus, berarti after delete ya. After bentar, ada lagi ajan guys. Lagi comment maksudnya. After delete on. Nah, ini tabel mahasiswa. Jadi setelah ada pendeletan atau penghapusan data di tabel mahasiswa, dia bakal jalanin trigger ini. Ya gitu. Jalanin function atau trigger itu. Ini kita pakai for each row. Bisa nggak dipakai if ya? For each row begin. Ada begin ada end. Halo. Begin di sini dia insert. Oke, kita coba kalau insert dulu. Insert. Aduh, tadi kayaknya ada insert lah. Query insertnya mana? Ini, ya ini. Alhamdulillah nemu. Ini kita ganti alt IPK. Ya ada yang kurang. Nah kan, ini log. Nah ini jangan mahasiswa. Bisa ya? Nah bisa. Nggak bisa. PM nama jenjang prodi masuk status PK semester sama satu lagi itu tadi lupa hapus tadi itu tanggal hapus ya kan. Nah ya oke, terakhir itu berarti no. Alt IPK alt semester Allah banyak banget. Alt status alt masuk tuh ini apa? Alt prodi alt nama satu lagi alt NPM. Alhamdulillah. Oke, nama satu lagi ya. Nggak usah deh, kan auto increment ya. Main kita masukin. Nah udah ini aja. NPM nama prodla jenjangnya lupa. NPM nama jenjang prodi masuk status semester IPK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, dah. Ini harusnya kalau gini D3-nya masuk juga ya. Udah lah apa, kita coba dulu, nanti kita eksperimen. Waktunya masih panjang juga, sekalian eksperimen. Bisa nggak kira-kira kalau S1-nya dong?
Coba buat yang semuanya ikut. Apakah berhasil? Copy dulu. Lah, error. Mari kita baca. npm nama status. Why? PM nama jenjang prodi masuk status semester PK tanggal hapus. Mari kita lihat dulu apa yang salah kira-kira. Nah, ya harusnya ada satu lagi ya. Oh, astagfirullah. Ini kurang. Masih juga. Ini harus di spasi. Enggak kan? Ya apa sih? PM nama jenjang prodi masuk status. You have an error. Mari kita coba cari perbedaannya. Aman. Create trigger, hapus anggota, delete on. Insert into. Allahu Akbar. Ini orang nggak teliti. Oh ya Allah. Oke, udah selesai. Kita coba cek triggernya. Di sini ada after delete. Nah, sekarang kita coba delete. Oh iya, ini dulu screenshot triggernya. Nah, bisa dimasukin ya? Ya nggak bisa dilihat. Halo? Nggak bisa ya? Dilihat triggernya gitu. Trigger, oh emang nggak bisa nih. Ya deh, langsung kita cobain. Kita coba hapus. Dan ini akses kan? Masukin dulu deh. Trigger. Tes. Testingnya di B ya. Nah, sih tadi uji trigger dengan hapus satu sampel mahasiswa yang memiliki progres SKS paling sedikit. Astagfirullah, yang SKS-nya paling sedikit. Oh, saya tadi lupa nambahin ini. Saya lupa nambahin tabel baru, kolom baru maksudnya. Sabar. Oke. Alasan penghapusan. Mana ya? Ini apa? Ganti voucher 100 saja. Ya berarti triggernya tadi ganti ya. Udah hapus dulu deh tadi triggernya. Mohon maaf ya. Di sini. Ini bisa diedit, jangan deh.
saja. Nih, ada satu lagi yang harus diisi, yaitu alasan penghapusan. Kita isi di sini. Kalau di sini kan alasan penghapusannya dia anggota dihapus. Di sini kita kasih aja IPK terlalu rendah. Tadi kan disuruhnya menghapus satu sampel mahasiswa yang memiliki progres oh ya SKS ya yang ini. Ya Allah, nggak nambahin SKS terlalu sedikit. Nah, harusnya nambahin SKS ya. Tiba-tiba ada SKS, nggak ngebaca soal. Setelah semester aja. Ngubah lagi dong SKS kejar, udah gini aja. Set. Oke, udah sini. Ini lagi, ini juga tambahin structure di bawah sini ya. Bukan, di bawah sini aja. Waalaikumsalam. SKS. Nah, oke dah. Tambahin lagi di sini yang baru. Maaf ya, agak lama ngerjainnya saya karena banyak salahnya. Saya kurang teliti. Salah ini. Terusnya ini di sebelah sini. Terus ini SKS-nya SKS. Harusnya ini sudah oke. Oke, sudah berjalan. Kita reload dulu. Kita lihat triggernya. Oh gini ya caranya. Screenshotnya. Maaf ya. Full screen jadi. Nyala ini. Push. Nah, yang baru. Ya. Udah. Terus sekarang kita yang B. Uji trigger. Ini triggernya langsung kita uji. Tabel mahasiswa SQL kita hapus. Siapa ya? Mana mahasiswa? Iya lagi, mahasiswanya belum diisi SKS-nya. 0 semua. Ya manual aja deh. 60. Banget. 20 aja. Di satu persatu. 60. 90. 70. Dulu yang masuk akal gimana ya? Cara ngisi yang masuk akal gitu. 90, 60, 72. Nah, gitu ya. 90. 8. 72. 78.
7888 dulu. Terus yang ini yang terakhir angkatan 25 kita dikitin aja 50. Terus ini yang paling dikit ini mau diusir nanti, maksudnya dihapus nanti. Dah. Oke, ulang lagi. Delete from mahasiswa where SKS paling sedikit apa? Ya. Apa yang diambil ini ya? Apa kalau di sini yang diambil? Delete-nya. ID ya? Nggak ada ID lagi. PM kah? Pindahin PM aja. Copy dulu NPM-nya. Apakah berhasil triggernya? NPM sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jebret. Kita lihat. Saliman Bekri hilang. Kita lihat log arsipnya. Set. Oke, masuk. ID log 1 NPM-nya ini Saliman Bekri D3 Manajemen Informatika 2013 aktif diusir. Semester 14 SKS 40 IPK 2,0. Alasan penghapusan SKS terlalu sedikit. Dan tanggal penghapusannya adalah tadi. Ini jamnya 7.32 7.31.8. Oke. Berarti ini udah berhasil untuk yang triggernya. Tapi di sini kan disuruh ini ya, trigger yang khusus S1 ya. Oke, mungkin saya akan eksperimen sedikit buat yang trigger S1. Walau mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngerti saya gimana caranya biar bisa dia khusus kalau ngapus S1 doang. Saya bakal coba dulu. Semoga berhasil. Kalau nggak berhasil ya udah saya pakai yang ini aja. Di bagian trigger sini saya drop aja dulu. Ntar kalau saya drop takut banget. Ini takut hilang. Maaf ya. Oke, udah saya pin aja. Oke, trigger tadi saya drop dulu. Kalau sesuai logika dia harusnya pakai if dulu di sini. Mahasiswa dot jenjang prodi masa gini sih. Saya lupa logika if then di sini. Apakah mau dicoba? Harusnya gini sih kalau dia wajib S1. Oh, nggak bisa ya? Oh, atau satu doang? Bisa juga. N. Sini ada nggak ya? Saya cari dulu. Ada nggak di sini yang pakai if? Tapi di sini nggak ada yang pakai if. For each.
begin for each node set point penalty. Nggak ada ya di sini. Kalau di sini ada if nggak? If, please ada if. Duh, nggak ada juga. Saya lihat di sini apa ya? Di database lain harusnya ada if. Saya cuma mau ngeliat if-nya aja. Nggak lebih kok. Di bagian function. Nah, ini nggak ada if-nya. Prosedur ada if-nya. Ini. Oh, ini nih. If, then, else, and if-nya mana? Oh, astagfirullah. N spasi if ya. N spasi if. Oke. Yuk, bisa. Apakah ini bisa? Di bagian kita coba ke trigger. Nah, gini ya. If mahasiswa prodi. Kok prodi sih? Ya Allah. Jenjang kan? Loh, jenjang ya satu. Allahumma. Nah, dah ya. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. If mahasiswa jenjang S1 then insert bla 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 bla. And if and. Oke, semoga bisa. Oke, pertama kita bakal tes dulu ngapus yang mahasiswa S1 dan SKS-nya terkecil adalah si Ahmad Sobri. Oke, kita hapus Ahmad Sobri ya. Delete npm no. Sama dengan Ahmad Sobri. Berapa Ahmad Sobri? Oke, kita hapus. Lah, hmm? 2517051001. Lah, kok nggak bisa? 2517051001. Delete from mahasiswa where npm sama dengan iya kan? Mabuk ya. Ada kok Ahmad Sobri. Loh, apa harus gini? Karena tabel mahasiswa in class. Apa ini maksudnya? Kenapa tiba-tiba nggak ada mahasiswa? Delete manual aja deh. Kenapa ini? Lah, dirusak. Coba ke trigger dulu.
Maaf ya jadi rusak. Apa karena trigger ya? Coba gini. Jadi rusak dia. Oh iya benar. Ya 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 ya. Nah, berarti nggak bisa ya? Kalau triggernya gitu. Jenjangnya ini yang bermasalah berarti. Jenjangnya. Triggernya ini berarti yang bermasalah tadi. Jenjang langsung nggak bisa dia. Oh gini. All jenjang. Nah, semoga bisa. Semoga bisa. Alhamdulillah bisa. Lihat, kita lihat log arsip. Yes, masuk. Alhamdulillah masuk. Ahmad Sobri S1 Sistem Informasi. Nah, coba yang Lili Lambada. Ah, Lili Lambada ini kan D3. Harusnya kalau D3 harusnya nggak masuk. Kita coba. Oke, pakai query. npm sama dengan Lili Lambada. Oke, udah. Kita buktikan. Yes. Oke. Berhasil dihapus. Kita relog di sini. Lili Lambada ini. Oke, Lili Lambada hilang. Log arsip, apakah dia masuk? Nggak masuk. Yes, berhasil. Jadi triggernya tadi udah berhasil. Itu untuk query-nya itu harusnya seperti ini. Query triggernya tadi mana ya? Nih. Nah, ini harusnya diganti jadi alt. Nah, jadi gini query-nya tadi. Jadi kalau all jenjangnya itu S1, dia bakal ngaudit, tapi kalau dia bukan S1, dia nggak bakal ngaudit. Harusnya gitu ya. Di sini kan tulisannya setiap kali data mahasiswa S1 dihapus, trigger harus secara otomatis menyimpan riwayat data yang terhapus ke dalam tabel log arsip serta tanggal penghapusan auditnya. Nih, tadi pas dihapus si Ahmad Sobri dia masuk. Tadi kan yang awal tadi ya. Ini hapus aja deh kalau gitu. Nah, tadi kan yang awal. Nah, ini Ahmad Sobri kan S1. Nah, tadi pas kita ngapus yang D3 dia nggak masuk ke audit. Tuh. Coba kita mau hapus lagi satu mahasiswa, satu lagi. Yang progresnya paling dikit. Aduh, Rapli lagi. Oh, enggak ding. Ini Firdi Syaputra. Angkatan 2023. Angkatan 2023 tapi semester 4. Ya udah deh. Apa-apa. Oke, Firdi Syaputra. Harusnya dia kan S1 nih. Harusnya dia bakal masuk ke arsip. Berdasarkan tadi harusnya dia bakal masuk ke arsip. Firdi Syaputra 23 174 Oke. Oke, udah. Kita ke bagian log arsip. Oke. Ya, Firdi Syaputra masuk dan tanggal penghapusannya juga ada 19.44 nih. Berhasil ya. Oke, berhasil. Untuk nomor 2 berhasil. Screenshot dulu. Oke, triggernya kita ganti dulu. Trigger yang terbaru dan sudah low. Salah ya. Nah, ini dia trigger terbaru yang sudah lengkap dengan kondisi kalau S1 doang. Oke, sudah. Ini kita hapus saja di triggernya. Query-nya kasih nggak ya? Kasih aja deh.
mahasiswa. Dah ini deh. Oke, makan banyak waktu yang trigger. Itu waktunya masih banyak. Sekarang terakhir adalah yang backup. Kok tinggi sih? Backup. Oke, waktunya masih banyak ya. Maaf ini sudah 1 jam, mohon maaf ya. Lama ininya ngerjainnya. Untuk buat asdos yang mengoreksi dan menonton video saya mohon maaf karena pengerjaannya saya sangat lama. Oke, saya akan lanjut ke yang selanjutnya yaitu backup. Di sini saya disuruh konfigurasi backup otomatis menggunakan task scheduler. Oke, buka dulu task scheduler. Kok malah buka task manager? Maaf ya. Task scheduler. Nah, di sini udah kebuka. Kemudian backup otomatis harian menggunakan task scheduler di Windows untuk mengeksekusi skrip cadangan guna menjaga kontinuitas data sarjana. Oke, berarti backup biasa ya. Ada di modul yang ini nih. Oke, saya di sini udah menyiapkan file ininya, MySQL backup yang saya download dari modul pertemuan berapa 11 kemarin. Ini belum saya otak-atik, saya baru download tadi. Nah, jadi yang pertama itu saya edit dulu ininya. Saya edit pakai notepad, harus pakai notepad. Oke, pertama ininya dulu, direktori Laragon, jangan lupa Laragon bin my admin. Bukan ya, bentar, maaf saya lupa. Laragon bin MySQL. Nah, terus yang mana lagi yang saya pakai? 8.0.3 ya. Nih, 8.0.3. Ini yang ini berarti. Dan bin lagi. Nah, ini kita copy path-nya. Sini ya. Gak ada bedanya. Udah lah. Oke, udah. Kemudian yang bawah ini, nah iya. Mana ya? Sini saya logout dulu berarti, karena saya mau pakai akun yang admin. Logoutnya gimana ya? Saya matiin aja deh. Bingung saya cara logoutnya. Oke, start database. Langsung masuk dia. Gimana cara logoutnya ini? Wah lah, ada tombolnya itu ya. Oke, kemarin tuh kalau nggak salah udah daftar akun adminnya. Namanya itu ini admin backup dan passwordnya admin 123. Admin BACK. Oh gini. Oh ADM. Terus passwordnya itu admin 123. Oke, berhasil masuk. Database-nya kosong. Saya perlu import dulu dong berarti. Ya Allah. DB Universitas, export dulu. Udah keluar dulu. Admin backup. Admin 123. Nah, sudah masuk.
no privilege. Hai, nggak dikasih akses privilege ternyata. Udah berarti maka akun root aja deh. Di sini ada cara biar privilege-nya ini ya. Oh ini ya. Enggak kok. Min backup nggak ada privilege. Oh saya otak-atik dulu berarti. Yang kemarin bisa-bisa aja kok, sekarang nggak bisa ya. Waktu praktikum itu bisa, sekarang giliran mau nyoba lagi malah nggak bisa. Akun itu di mana? Share account. Nih, global privilege. Cek al aja udah. Biarkan. Ntar dibalikin lagi. Wih, al privilege. Oke, keluar dulu. Ada aja. Loh, ini udah masuk admin privilege kan? Oke, udah masuk admin privilege. Ini harusnya nggak perlu ini ya berarti ya. Emang nggak diizinin ya tadi. Oke, udah saya di sini bakal langsung backup aja datanya. Oke, ini username-nya udah admin backup. Terus ininya passwordnya kok gini, emang gini ya? Admin 123. Ada P-nya depan. Coba dulu deh. Ini udah deadlock-nya kita hapus, kita ganti jadi DB Universitas. DB Universitas. Oke. Harusnya udah. Udah. Oke, lanjut. Kita Ctrl S, save. Udah, ini udah selesai. Selanjutnya kita bakal ke bagian task scheduler. Kita create basic task. Aduh, ngelag. Kita namain back data univ. Ada keterangan namanya nggak ya? Ketentuan namanya. Konfigurasi back otomatis menggunakan task scheduler di Windows mengeksekusi. Nggak ada sih. Oke, berarti bebas aja ya. Backup data univ gitu aja. Nah, tadi di sini tulisannya backup otomatis harian, berarti setiap hari, daily. Kita next. Tiap 1 hari aja nih. Mulai dari 7. Wih. 75 deh. 75 30 mungkin. 56. Ini nggak ada. 7510 aja. 74 kan. 755. Oke, next actionnya start program. Nah, programnya itu dari yang tadi kita udah edit. Nah, ini. Oke, next finish deh. Finish. Ya, ini udah ready, tinggal kita run. Oke, harusnya ini setiap hari dipukul dipukul 7.55 PM everyday. Ini harusnya dia bakal ngeran kan, harusnya dia bakal backup otomatis. Aduh, kalau kita lihat di sini harusnya filenya kan tuh, dia udah nge-backup tadi, pas di run dia langsung nge-backup. Nah, tuh tadi ada kayak kedip gitu. Pas di 75 dia nge-backup baru nih. Nah, berhasil ya berarti ya. Dia berhasil. Dia kayak ada kedip gitu. Tip ya. Harusnya kelihatan ya tadi ya. Saya ngeliat tadi. Nanti coba diulang videonya. Harusnya tadi kelihatan. Oke, backup data otomatisnya udah. Ya, udah.
Oke, backup data otomatisnya juga udah selesai. Oke, kita save dulu ini. Oke, semua udah selesai di sini. Fragmentasi udah. Berapa menit saya ngerjain? Saya ngerjain dalam waktu 1 jam 10 menit. Oke ya, lama. Nah, di sini udah semua soalnya udah saya kerjain. Fragmentasi udah, trigger udah, ini fragmentasi tadi. Oh iya, tabel induknya harusnya saya ubah ya. Ada ininya tadi. Ubah dulu nggak ya? Ubah dulu deh. Lupa saya. Tadi kan ada tambahan SKS. Tanggal sah. Kayaknya bagusnya diubah deh. Oke, saya tambahin lagi deh. Nama mahasiswanya ini. Ini yang sisa siapa ya di mahasiswanya? Udah aku hapusin semua. Anta, Rafli, Abdul, Surya, Anissa. Oh, Anta masih stay. Hebat, hebat, hebat. Mana tadi? Aduh, ke timbun. Insert yang ya hilang. Ya Allah, masa iya harus bisa sih. Allah Akbar, harus ngulang dah. Ya udah deh, kalau apa. Sedikit lagi, waktunya juga masih jauh. Jam 9 kan, masih jam 8 PM. Ya udah aku hapus ya. Kan saya ulangi semua ini. Ih. Nah, gini. Saliman Bekri D3. Lu ini kurang besar. Manajemen informatika. Ini integer. Aktif 14. Oh iya, SKS dulu baru IPK ya. SKS nya tadi ku setting berapa ya? 2,6. Oh, dia otomatis. Aduh, untung aja error. Untung gak error, enggak ini untung error. Lili Lambada D3 manajemen informatika 2023 aktif semester 23 semester 4 ya. Tadi semester 6. 3,7. Firdi Saputra. Oh ya, SKS nya berapa? Jangan 30, 60 deh. 80.
sinkron tadi. Firdy Saputra nih, untung aja ada di sini. 70. Nih perkara tadi nggak ada ini sih, perkara nggak masukin SKS gini nih, nggak ada ketentuan jadi saya nggak masukin. Ahmad Sobri, SKS nya terus semesternya 4, katanya 2023. Sekarang Ahmad Sobri, lima 17 05 10 01. Firdy Saputra, ini buat ngerjain dulu baru buat data ini, GG ini. Duh, harusnya tadi aku nambahin SKS dari awal ya biar nggak kerja 2 kali gini. Udah ding, udah. Ahmad Sobri berapa IPK-nya? Duh, ini salah nih tampilnya nih. Usah dikasih deh kalau gitu, udah di bawah juga ya. Kan udah ada ini ya, enak kasih tadi. Walah, prokinya Firdy Saputra apa? Ahmad Sobri, PK-nya 3,5 2025. Semesternya 2. Nih Firdy Saputra semesternya 4. Bener. Dan screenshot dulu. Udah. Oke, udah selesai. Semua tugasnya udah.
database-nya nggak dikumpulkan. Ini harusnya kalau kita delete nggak masuk. Oke. Terus kalau ini kita delete, siapa ya? Aku deh delete diri sendiri. Oke, aku masuk arsip Unila. Oke, mungkin sekian untuk pengerjaan apa namanya, pemrosesan data terdistribusi kuis 2. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Oke, ini semua tugasnya dari yang NPM genap sudah saya kerjakan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.